sudah hadir juga beberapa narasumber tambahan di meja Mata Najwa. Saya perkenalkan politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian, terima kasih sudah bergabung. Hadir juga politikus Gerindra Arief Puyono. Selamat malam Mas Arief. Terima kasih sudah hadir. Dan ada politikus dari PKS Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah dapat dari Pak JK dan Pak Habibie sebuah sikap negarawan yang sangat bagus. Dari Pak Jokowi juga bagus sekali. Memang pada saat-saat seperti ini, di mana bangsa Indonesia merayakan sebuah momen yang sangat penting, kaum pemimpin harus memberi contoh. Kalau dari segi metode keilmuan, quick count, yang kebetulan pertama kali dicoba tahun 2004, ya. Di Metro TV, di mana Nana menjadi timnya, saya kebetulan ketua timnya. Saya masih ingat waktu itu. Begitu banyak pertanyaan waktu itu pertama kali dicoba. Anda dituduh ahli nujum waktu itu. Tapi ternyata hasil akhirnya setelah pengumuman resmi KPU cuma berbeda 0, sekian. Karena ini jangan lupa dasarnya ilmu pengetahuan. Usianya kurang lebih dari segi teori statistika hampir seabad lah. Dasarnya adalah Central Value Theorem dan the Law of Large Number. Ini kan statistik, nggak ada politiknya, nggak ada partai politiknya. Dipelajari secara universal. Jadi nah, menurut Anda inilah yang menunggu real count, tapi dari sekarang itu sudah bisa tentu saja sikap politik legal negarawan mengatakan kita tunggu Mas Wahyu dan kawan-kawan memutuskan. Tetapi kan karena jaraknya begitu besar, kalau tadi kan disebut 5% aja landslide, kalau ini super landslide di atas 5%. Jadi dari segi politik kita bisa berkata bahwa kaum pemimpin harus menjadi contoh dalam momen kayak gini. Ngapain melawan ilmu pengetahuan? Ngapain melawan sebuah hal yang secara keilmuan bisa dijamin bahwa mereka-mereka ini bekerja dengan baik. Kan sudah ini pemilu keempat, 20 tahun. Satu generasi Indonesia sudah mengalami bagaimana tumbuh dalam demokrasi. Mereka akan meneruskan Indonesia, kita antarkan mereka ke depan, kita beri selamat yang menang, yang kalah bilang next time better, jadi, kita rangkul. Menarik kata-kata Anda, jangan melawan ilmu pengetahuan. Apakah itu yang terjadi, apakah itu yang dilakukan Pak Prabowo ketika mengatakan hasil quick count-nya berbeda, melawan ilmu pengetahuan? Itulah Pak Jokowi tadi tidak mengklaim kemenangan. Walaupun kalau saya sebagai ilmuwan politik klaim kemenangan nggak ada soal, karena rasanya sih akan seperti itu, tapi kan tidak. Tapi kita di sekeliling beliau harus mengatakan, Pak Prabowo dan timnya beri contoh, justru pada saat seperti inilah kultur demokrasi dibangun. Kita akan membangun demokrasi sampai 100 tahun ke depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memberikan contoh yang akan berguna bagi generasi mendatang. Kalau para pemimpinnya nggak mau mengakui kenyataan, belum sudah bilang enggak, dia akan menjadi contoh yang berulang yang jelek buat Indonesia di masa depan. Bagaimana Mas Arief, Wakil Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo tidak mau mengakui kenyataankah? Tidak. Ya, karena gini, kalau kita bicara ilmu pengetahuan itu tujuannya untuk sebuah kebenaran dan kejujuran. Mohon maaf ya, ini that's ilmu pengetahuan social science, not the physical science. Ya artinya ya. Keliru. Bukan. Dasarnya matematika, statistik, bukan ilmu statistik itu adalah sebuah metodenya untuk mencari ya. Makanya dalam hukum statistik selalu ada kata probabilitas. Mungkin benar, mungkin tidak salah. Akui? Ya, dan karena yang kedua, itulah ada yang disebut dengan margin of error. Yang kedua dulu, ya. Kalau sebuah lembaga survei sebelum Pilpres dikumpulin di istana, what's going on? Ada Gallup dikumpulin oleh Presiden Amerika? Jadi apa yang mau Anda katakan Mas Arief? Anda mencurigai ini memframing untuk kecurangan, untuk menentukan hasil real count. Nah. Karena hasil recount kami, hasil quick count kami berbeda. Artinya nggak perlu dong kami mengakui. Hasilnya beda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pemirsa dan teman-teman banyak yang sudah melihat isi dan kelanjutan video ini secara lengkap, cukup seru, lucu tapi kita dipaksa untuk menonton orang bodoh seperti Poyono berargumen tentang ilmu pengetahuan, yang dia sendiri si Poyono tidak pahami apa itu ilmu pengetahuan, apa itu berpikir ilmiah dan apa itu metode ilmiah. Ya semua yang saya katakan terlihat dari argumen dan pernyataan Poyono di acara tersebut. Saudaraku, ini tayangan paling memalukan gara-gara Arief Poyono jadi narasumber. Mbak Najwa Trans 7 kira-kira ada hak menolak calon narasumber enggak sih? Gini loh Mbak Najwa, acara Anda itu bergengsi apalagi Anda yang memandu. Tapi kali ini rusak. Jatuh pamornya gara-gara Arief Poyono yang jadi narasumber. Sangat tidak kredibel. Ecek-ecek.
Saya nggak percaya kalau nilai statistik dia itu A. Sekolahnya apa sih Poyono itu? Suruh bedain tuh pengertian statistika sama statistik tahu nggak tuh si Poyono? Metodologi kok dibantah dengan duit, lembaga survei dibayar berapa? Tuduhan bodoh dan memalukan. Gini aja deh saya setuju usulan Yunarto Wijaya untuk buka-bukaan saja atau saling memaparkan metodologinya. Mulai dari populasi, metode sampling, jumlah sampel, persebaran sampel dan analisisnya. Diadu saja disiarkan oleh stasiun TV 7 secara langsung, dengan waktu yang cukup panjang. Saya kira ini acara menarik, mungkin tema debatnya menggugat hasil quick count pemilu 2019, biar kita buktikan kebenaran klaim Poyono. Dan kali ini dengan sangat terpaksa saya menyarankan pemapar dari BKN Harus Arif Poyono yang mengklaim nilai statistiknya A. Dari lembaga survei juru paparnya bisa Yunarto, Hudori atau Denny JA yang mewakili. Kalau memang hasil survei internal mereka BPN sesuai kaidah keilmuan harusnya tidak ada alasan untuk menolak usulan Yunarto. Kita masyarakat jangan digoblok-goblokin terus-menerus. Kalian kira kami bodoh? Beri kami informasi yang terpercaya. Jangan kalian mempertontonkan kebodohan di depan mata rakyat. Kami rakyat sudah muak. Sudah muak sekali dengan kelakuan kalian para elit yang berebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Siapa sebenarnya yang bajingan? Kami atau kalian? Jangan kalian rampok hak-hak kami rakyat dengan kerakusan nafsu ingin berkuasa. Untuk oknum yang mewakili tim BPN khususnya Poyono kalau ndak punya kemampuan sadar diri nggak usah jadi narasumber, daripada memalukan. Kebodohan dipertontonkan di depan jutaan rakyat yang sudah lebih pintar dari kamu Poyono. Oke, biar fair paparkan masing-masing hasil quick count kalian. Kami rakyat akan menilai siapa yang sebenarnya pelacur ilmu pengetahuan. Kami ingin pembuktian kejujuran, tidak ngotot klaim kemenangan. Sekarang menggiring opini kalau lembaga survei berbohong, lagi-lagi dengan cara yang kotor yaitu melaporkan ke aparat lembaga-lembaga yang melakukan survei. Kenapa Anda sekalian melaporkan diri sendiri? Kalian kan melaksanakan survei juga dan bohong pula. Itu namanya tindakan pengecut. Buktikan secara ilmiah saja kalau berani. Adu argumen. Adu metodologi. Berani nggak BPN beradu argumen dengan 6 lembaga survei yang mereka adukan? Kami rakyat yang akan jadi wasit. Kami rakyat menunggu kebohongan diungkap. Jangan jadi pengecut kalau mau memimpin negeri ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hillary. Oke. Hillary. Bukan Baik. Hillary. Baik, Saya baik. bukan Gitu orang aja nggak barat, tahu saya orang gimana. Jawa. Oke. Anda orang Indonesia yang ke Baik, barat-baratan. Mas Arief yang jelas kan di 2014 pun sempat ada klaim kemenangan, sempat Pak Prabowo dan Pak Hatta sempat sujud syukur, tapi terus kan kemudian hasil real count KPU menunjukkan hal yang lain. Bagaimana kalau itu terulang lagi? Tidak akan. Karena Prabowo yang menang. Mas Adian? Tapi kalau Anda buka ke Pak Puyono pun nggak ngerti juga nanti dia metodologi kalau dipelajarin. Baik. Aduh Jadi mas, susah statistik menebaknya. saya A mas. Lah, iya, makanya. Oke. Lo kok nggak ngerti? Baik. Lo kok nggak ngerti? Lo kok nggak Saya ngerti? satu ekor statistik saya A. Oke. Belum tentu si Tutu menang Kalau ilmu nggak matematikanya ngerti. sama saya. Baik, kita harus break. Come on. Belum tentu Baik, sampean menang baik. sama saya ilmu Kita harus break. matematikanya. Mata Najwa spesial pemilu suara penentu kembali sesaat lagi. Saya udah nyoblos untuk Indonesia. Saya sudah nyoblos untuk Indonesia. Tentrem, ayem, makmur.